Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjabarkan mengenai konsep dasar bisnis internasional. Pokok materi yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah mengenai ruang lingkup bisnis internasional. Yang kedua, mengenai kekuatan lingkungan eksternal dan internal. Yang ketiga, sejarah perkembangan. Yang keempat, hambatan. Kemudian yang kelima, perubahan demografis terhadap ekonomi global. Yang keenam, globalisasi atau globalization. Yang ketujuh, kekuatan yang mendorong globalisasi. Kemudian yang kedelapan adalah masalah ledakan pertumbuhan. Pengertian dari bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe dan sebagai akibatnya, bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Kegiatan jual beli saat ini tidak hanya terbatas antar penduduk dalam suatu negara. Kegiatan perdagangan sudah mulai merambah ke dunia internasional atau antar negara. Kegiatan tukar-menukar barang dan jasa antara satu negara dengan negara yang lain inilah yang kemudian disebut sebagai bisnis internasional. Definisi-definisi yang digunakan dalam ruang lingkup bisnis internasional, ya, ada mengenai pengertian bisnis internasional yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, ya. Jadi pengertian bisnis internasional yaitu bisnis yang kegiatannya melampaui batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan perusahaan manufaktur di luar negeri, namun juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Kemudian, bisnis luar negeri. Berarti operasi-operasi domestik di dalam sebuah negara asing. Istilah ini kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan bisnis internasional. Selanjutnya, ada perusahaan multidomestik atau multidomestic company, disingkat MDC. Adalah sebuah organisasi dengan cabang-cabang di banyak negara yang masing-masing cabang merumuskan strategi bisnis. Selanjutnya, ada perusahaan global atau global company yang disingkat GC. Adalah sebuah perusahaan yang berusaha untuk menstandarisasi dan mengintegrasi kegiatan internasional di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Selanjutnya ada lagi perusahaan internasional atau international company, disingkat IC, merujuk kepada perusahaan-perusahaan global maupun domestik. Ruang lingkup bisnis internasional, istilah lingkungan diartikan sebagai seluruh kekuatan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Yang pertama, ada lingkungan domestik. Lingkungan domestik adalah seluruh kegiatan yang tidak dapat dikendalikan yang berawal dari negara asal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Misalnya, negara asal mengalami krisis mata uang asing. Kemudian, lingkungan luar negeri atau asing, yaitu seluruh kekuatan yang tidak dapat dikendalikan yang berawal dari luar negara asal dan mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, ada lingkungan internasional. Lingkungan internasional terjadi karena interaksi antara kekuatan domestik dan kekuatan asing. Selain itu juga ada kekuatan lingkungan asing dari dua negara ketika afiliasi di suatu negara melakukan bisnis dengan pelanggan dari negara lain. Kekuatan lingkungan eksternal dan internal. Ya, di sini kita akan bahas mengenai kekuatan eksternal dulu. Ya. Kekuatan eksternal umumnya disebut kekuatan tidak dapat dikendalikan. Kekuatan eksternal terdiri dari yang pertama kompetitif, yaitu terdiri dari macam-macam
dan jumlah pesaing maupun lokasi ataupun aktivitas mereka. Kemudian yang kedua adalah distributif. Ya, distributif ini apa? Lembaga nasional dan internasional yang tersedia untuk mendistribusikan barang dan jasa. Ya. Selanjutnya ekonomi. Variabel-variabel seperti produk domestik bruto atau PDB, biaya tenaga kerja, pengeluaran konsumsi masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis. Kemudian yang keempat, sosioekonomi, ya. Apa tuh? Merupakan karakteristik dan penyebaran dari populasi manusia. Yang kelima, keuangan, ya. Variabel-variabelnya seperti suku bunga, kemudian tingkat inflasi dan pajak. Ya, selanjutnya hukum, ya. Banyaknya undang-undang domestik dan luar negeri yang mengatur bagaimana perusahaan internasional harus beroperasi. Kemudian yang ketujuh, fisik, ya. Fisik merupakan apa? Elemen-elemen alam seperti topografi, iklim dan sumber daya alam. Kemudian yang kedelapan, politik, ya, berupa iklim politik suatu negara maupun bentuk suatu negara dan organisasi internasional. Kemudian yang kesembilan, sosiokultural, ya. Elemen-elemennya ya berupa apa? Budaya, seperti sikap, keyakinan, juga pendapat-pendapat. Kemudian yang ke-10, tenaga kerja, ya. Apa itu? Ya, elemen-elemennya diantaranya adalah komposisi tenaga kerja, kemudian keahlian, dan sikap tenaga kerja. Ya. Yang ke-11 ada teknologi, ya. Teknologi, ya, berupa keterampilan teknis dan alat yang mempengaruhi kegiatan produksi. Dalam kekuatan internal, ya, kekuatan internal itu dapat dikendalikan dan dikelola agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada pada kekuatan eksternal. Kekuatan internal berasal dari elemen-elemen manajemen, seperti faktor produksi, yaitu modal, bahan mentah, dan manusia atau tenaga kerja. Kemudian elemen yang kedua adalah aktivitas organisasi, seperti sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan juga pemasaran. Nah, mengenai sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan bisnis internasional pada dasarnya memang dimulai dengan kegiatan perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ya, the commercial era, ya, yaitu ini sekitar tahun 1500 sampai 1850. Dalam era ini, kegiatan bisnis internasional dilakukan dalam bentuk perdagangan produk eksotik. Di antaranya adalah logam mulia, rempah-rempah, sutra, dan budak belian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Eropa seperti VOC, ya, British American Company, Hudson Bay, yang dibentuk oleh para entrepreneur dengan bantuan dan dukungan pemerintah atau raja-raja di Eropa. Yang kedua, the explorative era, ya, dimulai dari tahun 1850 sampai dengan 1914. Era ini dicirikan dengan pergeseran kegiatan perdagangan dari produk-produk eksotik menjadi produk-produk industri yang didorong oleh revolusi industri di United Kingdom. Dalam era ini, banyak perusahaan Eropa yang melakukan investasi di negara koloninya untuk mendapatkan bahan baku dan sumber daya tenaga kerja yang murah. Pada dasarnya, era ini menunjukkan dominasi perusahaan dan negara atau kerajaan di Eropa Barat terhadap negeri jajahannya di Asia Afrika dan Amerika di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang ketiga, the concessionary era, ya, dimulai dari tahun 1914 sampai dengan 1945. Dalam era ini, bisnis internasional ditandai dengan peningkatan rasa tanggung jawab perusahaan-perusahaan negara barat terhadap negeri jajahannya dengan pemberian beberapa fasilitas kepada para pekerja lokal, seperti perbaikan perumahan, makanan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang tidak dapat disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, ya, ini dimulai pada tahun 1945 sampai 1970. The National Era. Dalam era ini, bisnis internasional ditandai dengan meningkatnya perlawanan
negeri jajahan terhadap perusahaan-perusahaan negara barat, dan penolakan terhadap campur tangan asing atas permasalahan di host country. Era ini juga ditandai dengan kuat dan banyaknya tuntutan kemerdekaan, terutama di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia Kedua. Dalam era ini mulai muncul dominasi perusahaan multinasional USA ya atau Amerika Serikat yang didorong oleh kemenangan Amerika Serikat dalam bidang militer, politik, dan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Yang kelima, globalization era. Ya, muncul di tahun 1970 sampai 1990. Bisnis internasional dalam era ini ditandai dengan semakin menurunnya peranan perusahaan multinasional Amerika dan Eropa. Sebaliknya, peranan perusahaan multinasional Jepang semakin meningkat, baik dalam kegiatan perdagangan maupun investasi langsung dan tidak langsung melalui money market dan stock exchange di berbagai pusat pasar keuangan internasional dunia, seperti New York, London, Paris, Tokyo, Singapura, Hong Kong, dan Sydney. Selanjutnya, yang nomor 6 ya, The Millennium Era, ya, mulai dari tahun 1990 sampai saat ini. Bisnis internasional dalam era ini ditandai dengan makin meningkatnya peranan multinasional, khususnya dari Korea Selatan sebagai pelaku bisnis internasional, menyaingi Jepang, USA, dan negara-negara Eropa. Di samping itu, adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin pesat. Maka, bagian kegiatan bisnis internasional lintas negara semakin cepat dan intens, serta kontak antara supplier, manufacturer, atau broker, distributor, maupun agent. Selanjutnya mengenai hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Ya. Pelaksanaan bisnis internasional memiliki hambatan yang jauh lebih besar ketimbang pasar domestik. Negara lain pasti punya kepentingan tersendiri untuk menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Beberapa hambatan dalam memasuki bisnis internasional yaitu yang pertama adalah batasan, kuota, dan tarif bea masuk. Batasan kuota dalam bisnis internasional adalah apabila suatu negara tidak memperbolehkan transfer barang dalam jumlah besar. Sementara tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun ekspor. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya atau cultural. Perbedaan bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Karena bahasa merupakan alat komunikasi yang vital, baik bahasa lisan maupun tulis. Pengaruh sosial budaya dalam bisnis internasional, contohnya Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, pasti menolak kehadiran perusahaan internasional yang menjual makanan non-halal. Ya. Misalnya makanan babi, B2. Gitu, ya. Selain itu dalam hal busana, perusahaan fashion tidak akan memasarkan produk bikini ataupun pakaian terbuka lainnya karena tidak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia yang berpakaian sopan dengan ciri khas busana yang tertutup. Selanjutnya yang ketiga, hambatan yang ketiga ya, mengenai kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis antara kedua negara tersebut. Ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Contoh, saat demokrasi terpimpin, Indonesia cenderung berpihak pada blok timur, sehingga kedekatan Indonesia dengan Cina dan Rusia menyebabkan renggangnya hubungan Indonesia dengan negara blok barat dalam berbagai hal, termasuk perdagangan barang ke dan dari negara blok barat. Kemudian yang keempat, ya, hambatan operasional. Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional, antara lain transportasi, atau pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara satu ke negara yang lain. Keadaan ombak besar yang mengganggu perjalanan kapal laut ataupun kondisi cuaca yang mempengaruhi lalu lintas pengiriman barang melalui udara. Kemudian hambatan operasional yang lain adalah mengenai peraturan dan kebijakan negara lain dalam bentuk proteksi, yaitu usaha melindungi industri-industri di dalam negeri
agar tidak disaingi oleh industri-industri dari luar negeri yang masuk ke dalam negara tersebut. Contohnya, ada proteksi atas barang-barang Cina yang berupa industri alat-alat tulis untuk tidak masuk ke dalam pasar Indonesia. Sehingga perusahaan alat-alat tulis buatan Indonesia dapat lebih laris di pasar lokal. Selain itu, pemerintah biasanya memberi pinjaman untuk pengembangan usaha kepada perusahaan tersebut, sehingga suatu saat dapat bersaing di pasar internasional. Hambatan operasional lainnya adalah mengenai perbedaan tingkat upah. Dapat dicontohkan, apabila ada perusahaan multinasional yang dalam perluasan usahanya di suatu negara memberikan upah kepada karyawannya terlalu kecil dikarenakan berbagai hal, misal kurs mata uang. Perubahan bisnis internasional dan globalisasi. Di dalam perkembangannya, bisnis internasional semakin modern, rumit, dan kompleks. Berkat adanya perkembangan teknologi yang cepat dan semakin tinggi kualitasnya, negara-negara di dunia semakin tergantung satu sama lain, sehingga hubungan ekonomi dan bisnis semakin tidak lagi mengenal batas wilayah negara. Akibatnya, karakteristik bisnis internasional semakin unik dan istimewa. Hal inilah yang disebut globalisasi. Terdapat 4 tren yang menggambarkan demografi ekonomi global. Yang pertama, terdapat dominasi Amerika Serikat dalam perekonomian dunia. Kemudian yang kedua, terdapat dominasi Amerika Serikat dalam investasi dunia. Yang ketiga, dominasi besar perusahaan multinasional Amerika Serikat di kancah bisnis internasional. Kemudian yang keempat, sekitar setengah dunia ekonomi terencana terpusat pada dunia komunis, membatasi diri terhadap bisnis internasional barat. Keempat sifat ini telah merubah atau telah berubah sangat cepat seperti yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, perubahan output dunia dan gambaran perdagangan dunia. Pada awal tahun 1930-an, Amerika Serikat mendominasi kekuatan industri dunia. Akan tetapi, selama 30 tahun terakhir, dominasi Amerika Serikat di pasar ekspor telah berkurang. Sejumlah negara industri baru telah mengambil bagian yang lebih besar dari ekspor dunia, seperti Jepang, Cina, Korea. Meskipun mengalami penurunan, Amerika Serikat tetap menjadi ekspor dunia. Kemudian yang kedua, perubahan gambaran investasi langsung luar negeri. Pada 1960, presentasi investasi langsung Amerika Serikat sebesar 6,63% dari 66,3% dari nilai seluruh investasi dunia. Pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an terjadi aktivitas perlambatan ekonomi global. Pada tahun 2008, investasi asing langsung luar negeri menurun karena terjadi krisis keuangan yang menyebabkan aliran investasi langsung negeri ke negara-negara berkembang merupakan stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut seperti China, Meksiko, dan Brazil. Kemudian yang ketiga, perubahan sifat perusahaan internasional. Dua tren penting dalam demografis perusahaan multinasional adalah munculnya perusahaan multinasional non-Amerika Serikat dan tumbuhnya perusahaan multinasional. Bisnis internasional dilakukan bukan hanya oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh usaha ukuran menengah dan usaha kecil. Yang keempat, perubahan aturan dunia. Banyak negara-negara bekas komunis di Eropa dan Asia tampaknya berbagi komitmen untuk menerapkan politik demokrasi dan ekonomi pasar bebas yang menyebabkan peluang bagi bisnis internasional. Yang kelima, ekonomi global abad ke-21. Karena peningkatan kondisi ekonomi semakin banyak negara berkembang dengan jajaran negara maju. Perubahan yang cepat dalam ekonomi global menyebabkan hambatan aliran barang dan jasa serta modal menurun. Volume perdagangan lintas batas dan investasi yang telah tumbuh lebih cepat yang menunjukkan bahwa ekonomi nasional menjadi lebih erat terintegrasi, saling tergantung menuju sistem ekonomi global. Globalisasi.
Globalisasi secara umum diartikan sebagai suatu proses di mana masyarakat dunia menjadi semakin berhubungan, terkait, dan tergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan lain-lain. Definisi globalisasi sendiri terus meluas. Namun, untuk bisnis internasional, definisi paling umum digunakan adalah globalisasi ekonomi, yaitu integrasi barang-barang teknologi, tenaga kerja, dan modal yang bersifat internasional, yaitu perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan strategi-strategi global yang menghubungkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan internasional mereka ke seluruh dunia. Globalisasi juga merujuk pada perubahan pada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling tergantung. Globalisasi memiliki beberapa aspek, meliputi globalisasi pasar. Pertama, ya. Globalisasi pasar merujuk pada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Di banyak pasar global, perusahaan yang sama seringkali berhadapan satu sama lain sebagai pesaing. Di negara maju misalnya, persaingan Coca-Cola dan Pepsi. Kemudian ada juga globalisasi produksi. Globalisasi produksi mengacu pada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan dari perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Ya, faktor-faktor produksi ini terdiri dari tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal. Kekuatan yang mendorong globalisasi. Terdapat 5 kekuatan globalisasi yang membawa perusahaan-perusahaan internasional pada globalisasi operasi mereka. Yang pertama adalah politik. Terdapat kecenderungan terhadap penyatuan dan sosialisasi komunitas global. Kesepakatan perdagangan kawasan seperti NAFTA, AFTA, Uni Eropa, mengelompokkan beberapa negara menjadi satu pasar tunggal, telah menyajikan kepada perusahaan berbagai peluang pemasaran yang signifikan. Banyak yang telah berkembang dan bergerak cepat menerobos, baik melalui ekspor maupun produksi di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, teknologi. Kemajuan-kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi memungkinkan peningkatan aliran gagasan dan informasi yang melewati batas-batas negara, dan memungkinkan para pelanggan mengetahui barang-barang luar negeri. Misalnya, adanya TV kabel yang meliputi Asia dan Eropa. Memungkinkan pemasangan iklan mencapai banyak negara sekaligus. Dengan demikian, menciptakan permintaan regional maupun global. Kemudian, contoh lainnya ya, mengenai jaringan komunikasi global. Memungkinkan personal manufacturing untuk mengkoordinasikan fungsi-fungsi produksi dan desain ke seluruh dunia, sehingga di banyak bagian dunia bisa mengerjakan produk yang sama. Demikian juga berkembangnya internet dan komputerisasi. Memungkinkan adanya aliran informasi yang cepat tanpa mempedulikan lokasi fisik pembeli dan penjual. Contoh lainnya adalah konferensi video melalui internet, memberikan kemudahan penjual mendemonstrasikan produknya kepada pembeli dari belahan dunia lain. Konferensi video juga memungkinkan perusahaan internasional melakukan rapat antara kantor pusat dan cabang-cabang di belahan dunia lain tanpa melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu yang mahal. Selain itu, komunikasi melalui email di internet, sehingga lebih cepat dan dapat dipercaya daripada surat pos, dan lebih murah dibandingkan melalui mesin fax sendiri. Penggunaan internet membuat kemudahan informasi dan melakukan transaksi merupakan penghematan besar dalam perdagangan antar perusahaan. Yang ketiga, pasar. Perusahaan-perusahaan yang semakin mendunia juga menjadi pelanggan-pelanggan global. Merupakan suatu yang lumrah ketika pemasok global membuat kontrak-kontrak dengan pelanggan global. Yang keempat, biaya. Economies of scale untuk mengurangi biaya per unit selalu merupakan tujuan manajemen. Salah satu alat untuk mencapainya adalah mengglobalkan lini-lini produk untuk mengurangi biaya pengembangan produksi. Perusahaan dapat menempatkan produksi di negara-negara
di mana biaya faktor produksi rendah. Kemudian yang kelima, persaingan. Persaingan terus meningkat secara intensif. Perusahaan-perusahaan baru yang banyak berasal dari negara berkembang dan industri baru telah memasuki pasar-pasar dunia di sektor otomotif dan elektronik. Misalnya, kenyataan pendorong persaingan yang lain untuk globalisasi adalah bahwa perusahaan mempertahankan pasar-pasar dalam negeri mereka dari para pesaing dengan memasuki pasar-pasar dalam negeri pesaing dengan tujuan memenangkan persaingan. Kan ya, masih mengenai kekuatan yang mendorong. Nah, mengenai faktor pendorong globalisasi ya, faktor-faktor pendorong globalisasi. Terdapat dua faktor utama yang mendasari peningkatan globalisasi, yaitu yang pertama, mengenai penurunan hambatan perdagangan dan investasi. Selama tahun 1920 sampai 1930, sebagian negara-negara di dunia mendirikan penghalang yang besar bagi perdagangan internasional dan investasi langsung luar negeri. Perdagangan internasional atau international trade terjadi ketika perusahaan mengekspor barang dan jasa kepada konsumen negara lain. Investasi langsung luar negeri atau Foreign Direct Investment, disingkat FDI, terjadi ketika sebuah perusahaan menginvestasikan sumber dayanya dalam kegiatan bisnis di luar negara asalnya. Hambatan untuk perdagangan internasional umumnya berupa tarif tinggi pada impor barang-barang manufaktur. Tujuan hambatan tersebut adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Kemudian faktor lain pendorong globalisasi ya, yang kedua adalah peran perubahan teknologi. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, dunia telah mengalami kemajuan besar dalam komunikasi, pengolahan informasi, dan teknologi transportasi, termasuk kemunculan internet dan World Wide Web. Ya. Mungkin inovasi yang paling penting adalah pengembangan mikroprosesor yang memungkinkan pertumbuhan informasi yang berdaya tinggi, biaya rendah, jumlahnya cepat meningkat yang dapat diproses oleh individu dan perusahaan. Mikroprosesor juga mendasari banyak kemajuan teknologi dalam komunikasi. Selama 30 tahun terakhir, perkembangan satelit, serat optik, dan teknologi nirkabel, dan sekarang internet, ya, dan World Wide Web, ya, seperti www gitu ya, website, ya, telah merevolusi global. Teknologi ini mengandalkan mikroprosesor untuk menyandikan dan mentransmisikan membaca kode sejumlah besar informasi yang mengalir di sepanjang jalan raya elektronik. Biaya produksi mikroprosesor terus menurun, sementara peningkatan daya mereka yang dikenal dengan hukum Moore Laws. Hal tersebut menyebabkan biaya komunikasi global merosot. Selanjutnya mengenai ledakan pertumbuhan. Hasil dari berbondong-bondongnya perusahaan menuju globalisasi ini adalah meledaknya pertumbuhan dalam bisnis internasional, baik berupa ukuran maupun jumlah perusahaan internasional di Amerika Serikat maupun luar negeri. Yang pertama, mengenai investasi langsung luar negeri atau Foreign Direct Investment, atau disingkat FDI. Terjadi peningkatan yang signifikan, baik FDI dunia maupun total aset perusahaan afiliasi multinasional di luar negeri. Terjadi peningkatan 11 kali lipat saham FDI dunia selama 20 tahun. Ya, yaitu sebesar 519 miliar dolar di tahun 1980 menjadi 5.976 triliun dolar di tahun 2000. Sedangkan afiliasi multinasional di luar negeri tumbuh sebesar 19,8% di tahun 2000, dipegang oleh Amerika Serikat dan kini dipegang oleh. Kemudian yang kedua, jumlah perusahaan internasional. Jumlah perusahaan
multinasional, diperkirakan ada 60.000 induk perusahaan yang memiliki 500 juta afiliasi di luar negeri dan menyumbang 25% hasil produksi global. Mereka bertanggung jawab atas 2/3 perdagangan dunia. Terdapat perluasan perusahaan di negara lain di luar perusahaan induknya di negara asal, mengakibatkan anak perusahaan menjadi penting dalam kehidupan ekonomi dan industri di banyak negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.